Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi semuanya. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Fitri Chandra ya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang manfaat pijat bayi, nggih. Jadi tentang materi pijat bayi. Yang pertama tentang pengertian pijat bayi, kemudian kedua tentang kapan bayi harus mulai dipijat, kemudian yang ketiga tentang waktu yang tepat untuk melakukan pemijatan bayi, dan selanjutnya manfaat pijat bayi itu sendiri. Ya, langsung saja nggih Ibu, Bapak, bersama saya Dian Fisioterapi. Ngaten nggih. Kalau yang pertama dari pengertian pijat bayi itu sendiri. Pijat bayi itu merupakan terapi sentuh kontak langsung dengan tubuh sehingga dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada bayi. Kemudian yang selanjutnya, kapan sih bayi bisa mulai dipijat? Bayi bisa mulai dipijat itu segera setelah bayi lahir, nggih. Jadi dengan kondisi bayi tersebut sehat. Jadi dengan kondisi bayi tersebut sehat sudah bisa langsung dipijat. Tapi untuk pemijatan bayi itu sendiri berbeda, nggih. Untuk bayi yang baru lahir dengan bayi yang di atas 3 bulan itu teknik pemijatannya juga berbeda. Jadi kalau untuk bayi yang baru lahir bisa dilakukan dengan pemijatan usapan halus. Kemudian untuk bayi yang di atas 3 bulan kita bisa memberikan pemijatan dengan sedikit tekanan ringan. Selanjutnya waktu yang tepat untuk memberikan pemijatan pada bayi, yaitu yang pertama saat bayi dalam kondisi sehat, jadi tidak sedang panas nih Bu, ataupun sedang rewel. Jadi saat bayi sudah tenang dan kondisi badannya sehat. Kemudian yang kedua, saat bayi tidak baru saja makan ataupun minum. Jadi nanti takutnya kalau pas dipijat setelah makan atau minum nanti kan bisa mutah atau kekenyangan, seperti itu biasanya kan juga dilakukan pemijatan pada area-area perut. Ngoten nggih, untuk durasinya bisa dilakukan selama 15 menit sampai 30 menit. Ngoten. Kemudian selanjutnya untuk manfaat pijat bayi. Manfaat pijat bayi yang pertama yaitu untuk meningkatkan berat badan bayi. Yang kedua untuk meningkatkan kualitas tidur bayi. Ini kenapa ya, kadang ada pertanyaan kenapa setelah dipijat bayi dapat tidurnya jadi nyenyak, jadi kualitas tidur bayi menjadi meningkat. Nah itu karena pas dilakukan pemijatan kita dapat meningkatkan kadar hormon serotonin, di mana hormon ini merupakan hormon yang dapat membantu mengatur tidur dan juga nafsu makan. Jadi dengan meningkatnya kadar hormon serotonin, bayi dapat lebih banyak tidur dan juga dapat lebih banyak makannya. Kemudian yang selanjutnya melancarkan pencernaan pada bayi. Misalnya kalau ada bayi yang belum BAB selama beberapa hari, jadi dengan teknik-teknik pemijatan pada perut, terutama pada perut ya ibu-ibu, itu kita bisa lakukan itu pada perut bayi, itu dapat meningkatkan memperlancar pencernaan, tapi dengan teknik tertentu nggih, jadi ada tekniknya. Kemudian yang selanjutnya untuk meningkatkan imunitas bayi sehingga tahan terhadap infeksi maupun alergi. Di sini dengan pemijatan mampu menstimulasi antibodi ya ibu, di mana antibodi itu sendiri merupakan bagian dari sistem kekebalan dan juga imunitas tubuh. Kemudian yang selanjutnya untuk mengurangi bayi agar tidak mudah rewel. Jadi misalnya bayi yang rewel itu kan karena misalnya capek, misal dari perjalanan jauh, bayi kok nangis terus, rewel, itu bisa jadi bayinya capek. Nah itu tuh bisa dicoba dengan melakukan pemijatan bayi, karena kan setiap pemijatan yang dilakukan akan memberikan efek relaksasi pada tubuh. Ngoten nggih. Untuk
jika ibu-ibu mencari tempat pemijatan bayi, jangan khawatir nggih Bunda, karena di Rumah Sakit Fitri Chandra juga sudah membuka layanan pemijatan bayi. Jadi mulai setiap hari nggih, Senin sampai dengan Sabtu jam 7 sampai dengan jam 2. Jadi bisa langsung mendaftar dan nanti akan diarahkan ke ruang fisioterapi. Jangan khawatir nih ibu-ibu, karena dengan dilakukan pemijatan bayi, ibu-ibu dapat memberikan manfaat yang sangat luar biasa pada bayi-bayinya. Di sini kita juga akan melakukan pemijatan dengan teknik yang tepat dan juga tenaga yang profesional, nggih, dan tentunya juga dengan ruang dan fasilitas yang lengkap dan juga nyaman. Jadi selain mainan, nanti juga ada misalnya mainan untuk anak-anak, misal tidak juga bayi nggih, jadi anak-anak juga bisa umur 2 tahun ke atas itu juga masih bisa dipijat. Nanti ada mainan-mainan untuk belajar, jadi kayak suatu mainan kayak menyusun mainan dengan warna, jadi bisa sambil belajar maupun dengan dipijat. Ngoten nggih ibu-ibu, jadi bisa langsung saja mendaftar jika ingin melakukan pijat bayi ataupun anak. Ngoten nggih. Sebelum saya tutup, ada yang dipertanyakan? Boten wonten nggih ibu-ibu. Jadi sudah jelas nggih manfaat, kemudian pengertian dan juga waktu untuk memijat bayi. Ngoten nggih? Ya. Sebelumnya bila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.